Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Lastria Situngkir. Di video kali ini saya akan memberikan resep kue ombus-ombus. Kue ombus-ombus ini terbuat dari bahan dasar tepung beras, kelapa, dan gula aren yang dibungkus dengan daun pisang. Di tempat lain ini disebut juga dengan kue awug atau kue abug. Nah, kalau di tempat teman-teman sendiri, ini namanya kue apa ya? Tulis di kolom komentar ya. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu resepnya, simak terus sampai akhir ya. Nah, untuk bahan-bahannya di sini saya sudah siapkan 1 kg beras. Ini beras biasa ya, bukan beras ketan. Kemudian ini akan saya bilas terlebih dahulu. Ini untuk membilasnya teman-teman boleh sekali atau 2 kali ya. Kemudian airnya dibuang. Kemudian saya akan tambahkan air lagi. Dan ini akan saya biarkan semalaman. Besok paginya baru saya buang airnya. Bilas kembali dan tiriskan seperti ini. Nah, setelah airnya tiris, ini akan saya bawa ke penggilingan beras di pasar. Nah, untuk membuat kue ombus-ombus ini sebaiknya memang lebih baik menggunakan tepung beras yang kita giling sendiri ya, daripada menggunakan tepung beras instan. Nanti penjelasannya saya akan sampaikan atau tuliskan di kolom deskripsi, jadi teman-teman boleh cek di sana ya. Nah, ini hasilnya. Kemudian tepung beras ini akan saya ayak terlebih dahulu. Tujuannya supaya tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil. Nah, setelah selesai diayak, siapkan juga bahan-bahan lainnya seperti berikut. Siapkan juga daun pisang secukupnya. Nah, ini akan mulai kita proses. Nah, ini hasil dari tepung beras tadi ya, teman-teman. Ini kalau dipegang, tepungnya ini masih agak lembab. Kebetulan saya ada stok tepung beras kemasan. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya seperti ini ya. Berbeda dengan tepung beras yang di kemasan yang cenderung lebih kering. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman boleh siapkan kain penyaring seperti ini atau pakai serbet bersih juga bisa ya. Kemudian saya akan masukkan tepung beras. Nantinya ini akan saya kukus. Nah, ini siap untuk dikukus. Ada sedikit sisa di wadah, nanti kita akan masukkan lagi ya. Siapkan kukusan dan setelah kukusannya panas atau airnya mendidih, tepung berasnya kita masukkan. Nah, ini sisa yang tadi, ini akan saya masukkan. Kemudian ini ditutup. Nah, supaya lebih wangi, ini akan saya tambahkan beberapa lembar daun pandan. Ini saya sobek saja supaya lebih wangi. Kemudian ini ditutup dengan serbet bersih atau kain bersih. Nah, tujuannya ini supaya nanti tepung berasnya lebih cepat lembab dan lebih banyak menyerap air. Dan ini dikukus selama 40 menit. Setelah 40 menit, ini akan saya buka. Api kompornya sudah bisa dimatikan ya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Tepung berasnya jadi agak sedikit padat seperti ini ya.
Ini tandanya tepung berasnya sudah menyerap air atau uap air. Dan ini akan saya pindahkan ke dalam wadah. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini akan saya hancurkan dengan menggunakan sendok. Nah, ini sudah bisa. Kemudian ini akan saya saring lagi atau ayak lagi sekali lagi ya. Jadi total mengayaknya itu sebanyak 2 kali ya. Nah, berbeda dengan ayakan pertama tadi ya teman-teman. Yang pertama tadi begitu diayak tepungnya langsung gampang turun. Sedangkan yang kedua ini sedikit agak susah karena bulir-bulir dari tepung berasnya sendiri sudah bertambah besar karena menyerap uap air. Tetapi ini tetap bisa diayak kok. Jadi teman-teman ayak aja sampai semuanya selesai ya. Kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Ini supaya aromanya lebih wangi ya. Kemudian setengah sendok teh garam. Dan ini akan saya campur rata. Nah, ini hasilnya tadi ya teman-teman setelah saya ayak. Teksturnya sudah benar-benar berubah. Ini sudah halus dan lembut. Nah, seperti ini ya. Kemudian tambahkan kelapa parut. Ini kelapa parutnya yang setengah tua ya, tapi jangan yang terlalu tua. Kemudian ini dicampur rata. Ini saya gunakan sarung tangan plastik. Nah, cara mengaduknya ini, teman-teman tidak usah diuleni ya. Cukup diaduk sampai kelapa dan tepung berasnya tercampur rata. Nah, jika ada yang menggumpal, teman-teman boleh hancurkan gumpalannya dengan menggunakan tangan. Tapi ingat ya teman-teman, jangan sampai adonannya ini diuleni atau ditekan kuat-kuat karena nantinya adonannya ini akan keras jika kita menekan kuat-kuat atau kita uleni. Nah, cukup seperti ini saja. Nah, ini teman-teman sudah tercampur rata ya. Dan ini siap untuk dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Kemudian siapkan daun pisang, bentuk kerucut seperti ini. Nah, teman-teman boleh lihat caranya seperti ini ya. Ini dibuat membentuk kerucut. Nah, untuk bentuk kerucutnya ini teman-teman bisa bikin lebih besar atau lebih kecil dari ini ya. Nah, caranya seperti ini. Ini hasilnya. Kemudian beri tepung beras 1-2 sendok. Kita padatkan. Dan kita beri ruang di tengahnya sedikit. Kemudian ambil secukupnya gula aren, kita taruh di tengah seperti ini. Dan terakhir tutup lagi dengan 1 sendok tepung beras. Kemudian dipadatkan. Dan kita akan lipat, caranya seperti ini ya. Atau teman-teman punya teknik atau cara lain dalam melipat ombus-ombus ini, boleh banget ya diterapkan. Nah, kalau saya membungkusnya seperti ini. Kemudian ini sisa lipatannya kita gunting supaya lebih rapi. Kemudian ini saya masukkan ke dalam lipatan supaya nanti daun pisangnya tidak terbuka ketika dikukus. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Ini lumayan rapi. Jadi buat teman-teman yang belum bisa, boleh berlatih terus-menerus supaya cara membungkusnya menjadi lebih rapi. Ini akan saya ulangi sekali lagi. 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 Ini akan saya ulangi sekali lagi
Nah, buat teman-teman yang sudah pro atau terbiasa dalam membungkus ombus-ombus ini, boleh di skip ya videonya ke menit selanjutnya. Nah, di sini saya ulangi beberapa kali supaya buat teman-teman yang belum bisa membungkus, biar lebih paham cara membungkusnya. Maaf ya teman-teman jika videonya sedikit agak lebih lama. Nah, di video ini tujuan saya supaya teman-teman yang belum bisa membuat ombus-ombus, baik dalam cara melipat atau dalam mempersiapkan bahan, ini saya terangkan dari awal sampai akhir dengan detail, supaya tidak ada step yang terlewat. Mungkin bagi teman-teman yang sudah bisa atau sudah jago dalam membuat ombus-ombus ini tidak terlalu penting, tapi buat teman-teman yang ingin belajar ini menurut saya stepnya sangat penting. Kadang karena dipercepat jadi banyak step yang terlewat sehingga susah untuk dipahami. Jadi teman-teman mohon maklum ya kalau videonya sedikit agak lebih lama. Nah, ini contoh yang terakhir ya. Masih sama seperti sebelumnya. Kemudian kita tutup dengan tepung beras secukupnya dan dipadatkan seperti ini. Kemudian dilipat. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Dan ini siap untuk dikukus. Sebelumnya saya sudah siapkan kukusan dan ini airnya sudah mendidih. Kemudian tata di kukusan satu persatu seperti ini. Atau kalau teman-teman punya kukusan yang lebih besar dari ini bisa mengukus langsung sekalian banyak ya. Ini bisa kita tumpuk supaya lebih menghemat waktu. Nah, ini kita masak selama kurang lebih 40 menit. Dan setelah 40 menit ini hasilnya. Kue ombus-ombusnya sudah matang dan siap untuk disajikan. Dan kue ini paling enak dinikmati saat dalam keadaan masih panas atau hangat. Dan jangan lupa sebelum memakan ini harus ditiup dulu, atau dalam bahasa Bataknya diombus. Makanya kue ini disebut juga dengan kue ombus-ombus. Karena sebelum memakan biasanya kita tiup dulu karena kuenya ini memang disajikan masih dalam keadaan panas atau hangat. Nah, ini dia ya teman-teman isinya. Saya akan coba belah. Dan ini dia bagian dalamnya seperti ini ya. Nah, kue ombus-ombus ini rasanya enak banget ya teman-teman. Perpaduan kelapa, gula aren, dan tepung berasnya itu pas banget. Paling cocok juga kalau ditemani dengan segelas kopi atau teh hangat. Selain itu, resep ini cocok juga loh buat dijadikan ide jualan. Jadi buat teman-teman silahkan dicoba di rumah ya. Atau buat teman-teman yang ingin memulai usaha jualan kue ombus-ombus ini, semoga resep ini bisa membantu dan semoga jualannya lancar ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga channel saya ya. Terima kasih.